Saya Nyeni Setiawati dengan NIM 2413 5110 58. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penginderaan jauh. Jadi, penginderaan jauh adalah teknik untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau area di permukaan bumi tanpa harus mendekat atau melakukan kontak fisik atau kontak langsung. Teknik ini memanfaatkan alat satelit seperti pesawat terbang dan drone untuk mengambil gambar atau data dari ketinggian. Citra yang dihasilkan dari penginderaan jauh memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi suatu daerah, seperti penggunaan lahan, kondisi vegetasi, hingga perubahan lingkungan. Namun, citra tersebut harus melalui proses pengolahan dan interpretasi untuk menghasilkan informasi yang lebih spesifik dan berguna. Teknik penginderaan jauh ini sangat penting untuk berbagai bidang, seperti penelitian, perencanaan pembangunan, dan penanggulangan bencana. Karena kemungkinan kita memantau kondisi lingkungan secara lebih efisien dan akurat. Seiring berkembangnya teknologi, penginderaan jauh semakin memberikan peluang untuk mendapatkan data yang lebih cepat dan tepat. Terima kasih. Tujuan utama penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Informasi tentang objek tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui energi elektromagnetik. Energi ini berperan sebagai pembawa informasi, sekaligus sebagai penghubung komunikasi antara objek dan pengamat. Oleh karena itu, data penginderaan jauh pada dasarnya merupakan informasi tentang intensitas panjang gelombang. Namun, sebelum bisa dipahami sepenuhnya, data tersebut harus diberikan kode atau diolah lebih lanjut agar maknanya jelas. Saya Rahel Syamaharini Demerjo dengan NIM 2413511010. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagaimana proses penginderaan jauh. Sudah tertera di PPT, ada gambarnya bagaimana proses penginderaan jauh. Itu dimulai dari sumber energi, itu dilambangkan A, itu biasanya adalah matahari. Lalu perjalanan ke atmosfer radiasi itu dari mana? Perjalanan dari sumber energi ke target di permukaan bumi, berinteraksi dan kontak dengan atmosfer. Lanjut ke step selanjutnya, itu ada lambang C, interaksi dengan target, di mana energi yang melalui atmosfer kemudian berinteraksi dan kontak dengan target yang dituju. Itu ditangkap oleh sensor. Contohnya seperti satelit atau pesawat terbang. Saya Karisma Nova Yasinta dengan NIM 2413511035. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan proses penginderaan jauh. Yang keempat ada sensor merekam energi. Jadi energi yang tersebar atau dipantulkan dari target di permukaan bumi akan ditangkap oleh sensor yang terpasang pada satelit. Yang dimana sensor ini berfungsi untuk merekam berbagai spektrum energi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sehingga data yang diperoleh bisa mempresentasikan kondisi dan karakteristik target secara tepat atau akurat. Yang selanjutnya nomor 5 itu ada transmisi, penerimaan, dan proses. Pada gambar terlihat pada huruf E. Jadi setelah energi dari target berhasil direkam oleh sensor pada satelit, data tersebut kemudian dikirim secara langsung atau melalui data satelit yang ada ke stasiun penerima di bumi. Jadi di stasiun ini data yang masuk itu bakalan diproses dengan berbagai teknik untuk menghasilkan gambar yang mudah dianalisis. Jadi proses pengolahan ini tuh meliputi seperti koreksi data, penyempurnaan data, dan mengkonversi data menjadi file digital atau hard copy yang kemudian siap digunakan dan dianalisis di berbagai aplikasi penginderaan jauh. Selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu interpretasi dan analisis, yaitu digambarkan pada huruf F.
Gambar diinterpretasi dan dianalisis secara visual atau digital untuk mengekstrak informasi pada target yang dikaji. Lalu berikutnya adalah aplikasi atau ditunjukkan pada huruf G, yaitu bagian terakhir dari proses penginderaan jauh, yaitu memperoleh informasi baru atau dalam rangka membantu memecahkan suatu masalah. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan penginderaan jauh. Penggunaan penginderaan jauh dapat menunjukkan peningkatan karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan penginderaan jauh yaitu citra yang dihasilkan menggambarkan objek, area, dan fenomena di permukaan bumi dengan bentuk dan posisi yang mirip dengan keadaan yang sebenarnya. Citra ini relatif lengkap, mencakup area yang luas dan bersifat permanen. Dengan jenis citra tertentu, dapat diperoleh gambaran 3 dimensi ketika diamati menggunakan alat seperti stereoskop. Karakteristik objek yang tidak terlihat dapat direpresentasikan dalam bentuk citra sehingga memungkinkan pengenalan objek tersebut. Perkenalkan, nama saya Anjana Kusniadi dengan NIM 241351101. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan citra satelit. Keterbatasan penginderaan jauh yaitu terbatasnya ketersediaan citra SLAR (Side Looking Airborne Radar) yang belum sebanyak citra lainnya. Citra yang ada belum diketahui dan dimanfaatkan. Selain itu, harganya juga relatif mahal. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gedemetius Fabian Pratnyana dengan NIM 24135111089. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang sisi lain dari penginderaan jauh, yaitu kelemahan-kelemahannya. Nah, meski memiliki banyak keunggulan, penginderaan jauh juga menghadapi beberapa kelemahan. Beberapa di antaranya yaitu penggunaan penginderaan jauh perlu kalian khusus, peralatan yang mahal, dan mendapatkan citra, foto maupun citra non-foto itu nggak selalu mudah. Untuk yang perlu kalian khusus ini, penginderaan jauh ini memerlukan waktu belajar yang lebih dari biasanya. Dan perlu kalian khusus dalam bidang seperti fisika, pemrograman komputer, dan Geographic Information System atau GIS untuk mengoperasikan perangkat lunak dan mengartikan data dengan akurat. Tanpa kalian ini data berisiko salah translate. Lalu ada biaya peralatan yang mahal. Nah, ini penginderaan jauh ini perlu biaya yang sangat tinggi. Mulai dari pembangunan satelit, pembelian data hingga perangkat lunak. Nah, ini pada slide ini ada gambar satelit. Nah, ini di berita ini tertulis harganya $4 juta. Nah, ini bukan lumayan sih, udah mahal ya. Lalu ada yang ketiga yaitu kesulitan mendapatkan citra yang baik. Memperoleh citra yang jelas dan pas itu merupakan tantangan besar. Nah, misalnya pada slide ini ada foto dari satelit dan data yang ada di bawah awan itu bisa membuat tafsiran data yang tidak akurat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.